Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah Abdul Somad Elvin Nikmati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan evaluasi program pendidikan serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 dengan nama anggota kelompok yang pertama Lutfi Zulfatun Isfahani NIM 1205052021171 dan yang kedua Rodia Nur Amin NIM 1206205202154 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengembangan Kriteria dalam Evaluasi Program Pendidikan. Indikator yang pertama, peran kriteria dalam proses evaluasi program pendidikan. Yang kedua, pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program pendidikan. Dan yang ketiga, langkah-langkah pengembangan kriteria evaluasi dalam program pendidikan. Yang pertama, peran kriteria dalam proses evaluasi program pendidikan. Kriteria atau dikenal dengan istilah tolak ukur atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Dalam evaluasi program, kriteria digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kriteria disusun sebagai pedoman evaluator dalam melaksanakan evaluasi program. Disusunnya kriteria, evaluator menjadi lebih mantap karena ada patokan. Dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dari hasil evaluasi untuk menghindari subjektivitas evaluator dan hasil evaluasi sama walaupun evaluator berbeda. Urgensi kriteria dalam evaluasi program dijelaskan Ari Kunto dan Jabar sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya kriteria atau tolak ukur, evaluator dapat lebih mantap dalam melakukan evaluasi terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang diikuti. Yang kedua, kriteria atau tolak ukur yang sudah dibuat dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Jika ada pihak yang ingin menelusuri lebih jauh atau ingin mengkaji ulang. Kemudian, kriteria atau tolak ukur digunakan untuk mengekang masuknya unsur subjektif yang ada pada diri evaluator. Kemudian, dengan adanya kriteria atau tolak ukur, maka hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik evaluator yang berbeda pula. Kemudian, kriteria atau tolak ukur memberikan arahan kepada evaluator apabila banyaknya evaluator lebih dari satu orang. Jenis kriteria. Jenis kriteria dibagi menjadi dua. Yang pertama, kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan dan kriteria kuantitatif dengan pertimbangan. Kemudian jenis kriteria yang kedua yaitu kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif adalah kriteria yang dibuat tidak menggunakan angka-angka. Dalam hal ini, yang dipertimbangkan adalah indikator dan yang dikenai kriteria adalah komponen. Kemudian yang kedua, pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program pendidikan. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan atau judgement. Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Kriteria penting dibuat oleh evaluator dengan pertimbangan. Yang pertama, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, evaluator lebih percaya diri. Dan yang ketiga, menghindari adanya unsur subjektivitas. Kemudian, memungkinkan hasil evaluasi akan sama sekalipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran hasil evaluasi. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan kriteria evaluasi program pendidikan. Secara umum, proses pengembangan kriteria evaluasi program pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, seorang guru harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu dapat berupa tujuan evaluasi,
Misalnya, untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi atau subkompetensi tertentu setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal dikenal pula dengan nama test blueprint atau table of specification. Kisi-kisi adalah suatu deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi apa yang diujikan, serta memberikan perincian mengenai soal-soal yang diperlukan dalam evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah telaah atau review dan revisi soal. Setelah selesai menyusun soal, selanjutnya harus menelaah soal-soal yang telah dibuat. Dengan menelaah soal, berarti sudah menganalisis soal tersebut secara kualitatif. Telaah soal meliputi hal-hal berikut, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Langkah yang keempat adalah uji coba atau tryout. Uji coba soal pada prinsipnya adalah upaya untuk mendapatkan informasi empirik mengenai sejauh mana sebuah soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian yang kelima adalah penyusunan soal. Agar skor yang diperoleh dapat dipercaya, diperlukan banyak butir soal. Sebab itu, dalam penyajian butir-butir soal perlu disusun menjadi suatu alat ukur yang terpadu titik hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas tes. Langkah yang keenam adalah penyajian tes. Setelah tes tersusun, naskah tes tersebut diberikan atau disajikan kepada peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian teks ini adalah waktu penyajian, petunjuk yang jelas mengenai cara menjawab atau mengerjakan tes, ruangan, dan tempat duduk peserta didik. Kemudian langkah yang ketujuh adalah scoring atau pemeriksaan. Scoring atau pemeriksaan terhadap lembar jawaban dan pemberian angka merupakan langkah untuk mendapatkan informasi kualitatif dari masing-masing peserta didik. Langkah yang kedelapan adalah pengolahan hasil tes. Setelah dilakukan scoring, hasilnya perlu dipilah dengan mencari konversi nilai. Dalam proses konvensi ini adalah norma dan ada pula skala, yaitu normal relatif dan penilaian acuan norma atau PEP, dan norma mutlak dengan penilaian acuan patokan. Kemudian langkah yang ke-9 adalah pelaporan hasil tes. Setelah tes dilaksanakan dan dilakukan scoring, hasil pengetesan tersebut perlu dilaporkan dan laporan tersebut dapat diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan. Langkah yang terakhir adalah pemanfaatan hasil tes. Hasil pengukuran yang diperoleh melalui ujian sangat berguna sesuai dengan tujuan ujian. Informasi atau data hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem proses atau kegiatan belajar mengajar maupun sebagai data untuk mengambil keputusan atau menentukan kebijakan. Baik, cukup sekian presentasi